Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Sore. Pemirsa, Mahkamah Konstitusi membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatur Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas sebagai Bupati Serang. MK menyebut kemenangan istri Menteri Desa Yandri Susanto itu atas cawe-cawe suaminya. Mahkamah Konstitusi membuat keputusan mengejutkan. Membatalkan kemenangan paslon Ratu Rahmatur Zakiyah dan Muhammad Najib Hamas dalam Pilkada Serang 2024. Ketua MK menyebut kemenangan Ratu Najib tidak murni karena ada cawe-cawe Menteri Desa Yandri Susanto yang merupakan suami Ratu Rahmatur Zakiyah. Cawe-cawe Yandri sebagai Menteri Desa berimbas pada dukungan masif 277 kepala desa di Kabupaten Serang. Dua, menyatakan batal keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang nomor 2028 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Serang tahun 2024 bertanggal 4 Desember 2024. Selain membatalkan kemenangan Ratu Najib, MK memerintahkan pemilihan suara ulang di Kabupaten Serang paling lambat 2 bulan sejak putusan. Sampai saat ini kita belum dapat arahan dari KPU RI, artinya tindak lanjut PSU-nya, mekanismenya seperti apa, nanti mungkin insya Allah akan dirapatkan esok hari. Hasil rekapitulasi Pilkada Serang, Ratu Najib Hamas menang 66,36%. Sementara rivalnya Andika Nanang 25,22%. Paslon Andika Nanang lantas menggugat hasil Pilkada Serang ke MK. Dari Serang, Banten, Mahesa Apriandi, iNews melaporkan. Ya, dan kita akan membahasnya lebih dalam bersama dosen pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Titi Anggraini. Selamat sore, Mbak Titi. Selamat sore, Bang David. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di Sindo Sore, Mbak Titi. Kami juga sudah mengundang pihak partai pengusung pasangan calon Ratu Rahmatur Zakiyah Muhammad Najib Hamas, namun belum ada yang bisa hadir. Mbak Titi, ini MK putuskan Pilkada Serang diulang. Apakah bisa dibilang ini angin segar bagi demokrasi atau ini justru malah pemborosan, akhirnya nanti akan pengulangan lagi begitu? Ya, saya kira kita jangan membenturkan antara upaya untuk menegakkan keadilan pemilu yang substantif dan demokrasi yang berkualitas dan betul-betul konstitusional dengan tadi ya efisiensi anggaran dan lain sebagainya. Betul bahwa pemilu harus efektif dan efisien. Tapi tentu kita juga punya komitmen pemilu yang kita jalankan kan bukan pemilu yang asal-asalan, yang pura-pura, yang kemudian melanggengkan dan membiarkan terjadinya pelanggaran atau kecurangan ya. Apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi selain ini adalah putusan yang final dan mengikat, yang harus kita hormati, juga harus kita baca sebagai pesan yang harus kita jadikan pembelajaran untuk menjaga pemilu dan memperbaiki terus kualitas pemilu kita ke depan. Pada dasarnya kan apa yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi, karena Mahkamah Konstitusi menginginkan praktik pemilu yang jurdil, demokratis, yang adil, setara bagi semua kontestan. Tidak ada penyelenggara negara, pejabat daerah, ataupun otoritas yang menyalahgunakan jabatan dan kekuasaannya untuk kepentingan kontestasi partisan elektoral begitu. Itu yang harus kita tangkap bersama. Dan kalau kita lihat beberapa perintah PSU MK ini bisa kita bagi menjadi 4 kelompok Bang David ya. Pertama, bagaimana MK misalnya memerintahkan PSU karena terjadi pelanggaran syarat calon. Meskipun ada ambivalensi ya dalam keterpenuhan syarat calon ini. Misalnya MK sangat tidak menolerir kalau calon itu tidak memenuhi syarat jeda mantan terpidana atau bahkan dicalonkannya terpidana di pilkada, itu pasti perintah PSU. Termasuk MK juga membatalkan hasil karena ada 2 calon yang tidak memenuhi syarat ijazah, yaitu di Pesawaran dan di Palopo. MK juga akan membatalkan calon kalau memperoleh syarat itu dengan cara yang tidak jujur seperti di Pilkada Provinsi Papua. Walau MK misalnya menolerir soal keterpenuhan pelaporan LHKPN di Mandailing Natal, ini agak berbeda nih trennya. Nah, tetapi MK dalam hal ini
secara keseluruhan tidak membiarkan calon yang tidak memenuhi syarat calon untuk ikut berkompetisi dan langsung membatalkan dan memerintahkan PSU. Itu pertama. Kedua adalah kalau terjadi pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif, yaitu berupa politik uang. Kalau di Mahakam Ulu itu disebut sebagai kontrak politik yang tidak biasa ya, dengan melibatkan misalnya yang disebut MK sebagai kontrak privat, melibatkan janji uang dalam bentuk kontrak politik terhadap kepala dusun dan juga RT begitu, dan itu akhirnya karena ada relasi dengan petahana, antara anak petahana yang maju dan petahana, akhirnya calonnya didiskualifikasi lalu diperintahkan pemungutan suara ulang. Termasuk juga ini terjadi di Serang karena ada politisasi dan keberpihakan kepala desa, tapi bedanya kalau di Mahakam Ulu calonnya didiskualifikasi, di Serang calonnya tidak didiskualifikasi, hanya perintah pemungutan suara ulang. Karena MK katanya melihat tidak ada keterkaitan langsung antara si calon di dalam melakukan kecurangan itu dengan ketidaknetralan Menteri Desa. Lalu yang ketiga juga dibanggai ya, soal pelanggaran terstruktur, sistematis dan masif, PSU-nya hanya di 2 TPS. Nah yang ketiga, MK itu memerintahkan PSU kalau terjadi pelanggaran prosedural di dalam pelaksanaan pemungutan penghitungan suara, terutama penggunaan hak pilih oleh mereka yang tidak terdaftar di DPT atau menggunakan hak pilih tanpa menunjukkan KTP elektronik begitu. Dan yang terakhir, MK memerintahkan PSU terhadap ini daerah yang kondisi spesifik, Banjarbaru, pilkada bercalon tunggal tapi tanpa kota kosong di surat suara. Nah, upaya MK ini harus kita baca sebagai menegakkan keadilan pemilu dan demokrasi konstitusional. Kita kan selalu meminta agar kontestasi itu berjalan jujur, adil, demokratis begitu ya, berintegritas. Dan MK saya kira mulai kemudian meneguhkan asas prinsip jujur adil itu dengan serius. Meskipun kalau kita mau bicara terbuka, MK ini agak ambivalen nih antara pilpres dengan pilkada. Jadi ada kecenderungan MK itu lebih berani memutus secara substansial pada pemilu legislatif dan pilkada. Nah di pemilu presiden kemarin masih ada dissenting opinion ya dari 8 hakim. 5-3 begitu. Tapi setidaknya di sini MK menunjukkan ya komitmennya untuk betul-betul menegakkan keadilan pemilu dan demokrasi konstitusional sebagaimana amanat konstitusi kita. Baik, Mbak Titi, kalau tadi Anda katakan ada beberapa bagian, ada 4 kalau nggak salah yang terpisahkan ya. Ada satu hal juga yang seperti disampaikan tadi, hasil pilkada Serang itu kemudian disuruh ulang begitu. Nah ini kalau yang konteksnya baik itu ada cawe-cawe politik, ya kemudian ada apa namanya money politik seperti itu, hasilnya ini bisa juga nggak berubah kan dari yang dibatalkan MK gitu. Pandangan Anda bagaimana? Kita tidak bisa memastikan ya, karena soal hasil itu kan tidak bisa diprediksi sepenuhnya. Karena pemilu yang jujur adil itu adalah predictable procedure and unpredictable result. Prosesnya kita bisa pastikan bahwa dalam 60 hari harus ada PSU karena itu perintah MK kan. Tapi hasilnya ya itu tergantung pemilih karena bilik suara itu rahasia. Nah supaya pemilih itu betul-betul merdeka sampai dia memberikan suara di hari H di bilik suara, maka penyelenggara negara, penyelenggara daerah, pejabat pusat, pejabat daerah, lalu kepala desa, birokrasi ya harus netral. Makanya supaya menjaga kemurnian suara pemilih. Artinya akan ada perbedaan hasil pasti nantinya? Tidak bisa dipastikan, lagi-lagi karena situasi 60 hari itu kan momentum untuk pemilih mencermati kembali soal pilihannya. Nah kalau kemarin kan MK membatalkan karena kemurnian suara pemilih tercederai oleh ketidaknetralan kepala desa. Apakah kemudian misalnya karena dibatalkannya hasil dan diulang ini, masyarakat menjadi berubah pendiriannya, menjadi lebih merdeka, lebih bebas untuk memilih sesuai hati nuraninya? Itu terserah pada pemilih nanti di bilik suara. Tapi ada aturan lanjutan nggak, Mbak? Ada aturan lanjutan nggak? Ada aturan lanjutan nggak untuk sebuah pemungutan suara ulang gitu? Ada syarat-syarat tertentu lagi nggak selain yang sebelumnya?
Ya, kalau dari sisi persyaratan kan tidak ada ya. Tidak ada, sebenarnya prosedurnya sama. Jadi mereka akan melakukan pemungutan suara ulang dengan nomor urut yang masih sama. Lalu juga nanti di TPS juga sesuai dengan TPS-nya. Karena MK sudah mengatakan DPT-nya adalah DPT yang sama dengan DPT lalu daftar pemilih tetap pada Pilkada 27 November lalu. DPT-B-nya atau DPT tambahan dan DPT pindahannya juga harus yang sama. Jadi meskipun nanti misalnya pada hari pemungutan suara yang akan diputuskan ada pemilih baru yang berusia 17 tahun, mereka tetap tidak boleh ikut karena DPT yang digunakan adalah DPT 27 November. Kita bicara dua kemungkinan saja, kemungkinannya hasilnya tetap sama atau hasilnya berbeda, ya itu kan nanti pemilih yang akan menentukan. Tapi yang kita kawal adalah dalam 2 bulan ini, 60 hari ini, jangan ada intimidasi, jangan ada politisasi birokrasi, jangan ada ketidaknetralan kepala desa, jangan ada politik uang. Karena ini kompetisinya sudah sangat sengit, semua mata kita, masyarakat di Kabupaten Serang, Banten, media harus mengawal karena potensi PSU itu biasanya meningkatkan intensitas kompetisi. Karena kan ini soal penentuan apakah mereka akan menang atau tidak. Dan mereka sudah tahu hasilnya. Di TPS ini suaranya dapat berapa, di TPS yang itu dapat berapa. Jadi ada upaya untuk merekonfigurasi hasil. Dan akan itu lebih jangan gencar sampai begitu dilakukan dengan cara yang curang. Akan lebih gencar berarti ya. Mereka karena sudah melihat pemetaannya seperti apa. Baik, Mbak Titi, ini Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan kepala daerah hasil gugatan perselisihan hasil pilkada akan diminta mengikuti retret. Nah, kepala daerah yang dilantik secara susulan karena menunggu putusan MK akan mengikuti retret di BPSDM Kemendagri Jakarta. Kita dengarkan berikut ini. Nggak bisa, nggak akan konsepnya seperti ini. Karena apa konsepnya nanti kita akan menggunakan konsep seperti yang lama. Yaitu mereka mungkin ke BPSDM di mana? Di Kalibata yang tempat diklatnya punya Kemendagri. Dan setelah itu kita akan berikan isikan materi. Jadi nggak akan sama seperti di Magelang. Magelang berbeda karena gabung jadi besar. Yang kedua materinya juga adalah gabungan dengan Lemhanas. Yang ketiga tempatnya waktunya cukup, tempatnya nyaman, informal, tidak di hotel, tidak di tak di dalam tenda, tidurnya sama-sama. Itu akan sulit sekali menemukan momentum seperti ini. Itu yang saya sampaikan tadi siang. Yang nggak datang, nggak gabung, nyesel sendiri nanti, rugi sendiri. Ya, baik. Tampaknya tadi Pak Tito juga menyampaikan soal yang mereka yang tidak sempat ikut ya karena mungkin ada persoalan. Memang akhirnya mungkin akan ketinggalan bicara soal networking dengan yang kepala daerah lainnya. Tapi kita coba kembali dulu lagi ke tadi sempat disebutkan Mbak Titi mengenai bahwa MK menyatakan hanya ada pemilu ulang saja di Serang karena tidak ditemukan adanya istilahnya abuse of power begitu di Serang. Nah, tapi tetap ada menurut Mbak Titi, apakah betul dugaan abuse of power yang dilakukan Mendes Yandri Susanto ini dapat dikatakan bisa benar-benar terjadi sebenarnya? Iya, jadi memang menjadi pertanyaan besar kenapa di Mahakam Ulu, Mahkamah Konstitusi mendiskualifikasi pasangan calon yang berhubungan antara calon dengan petahana ya, karena anaknya dari petahana, sementara di Serang ini tidak didiskualifikasi, padahal pejabat atau otoritas yang punya kewenangan itu juga masih menjabat gitu ya, dan ada di situ. Karena di dalam pertimbangan hukum mahkamah melihat menyatakan tidak ada keyakinan keterlibatan begitu ya dalam cawe-cawenya Mendes ini dari si pasangan calon, sehingga yang dilakukan oleh mahkamah adalah memurnikan suara rakyat dengan melakukan PSU. Ya bagi saya sih agak sulit menerima itu ya, tapi bagaimanapun putusan MK sudah diputus begitu. Nah soal misalnya apakah ada keterlibatan atau tidak kan bisa dibaca di putusan Mahkamah Konstitusi kronologisnya, lalu proses pembuktian, bagaimana mereka meminta keterangan dari Bawaslu, lalu dihadirkan saksi, ahli, dan saya kira ini kan rangkaian yang mahkamah dalam pandangan saya tidak berada di dalam ruang yang terputus dari proses panjang Pilpres.
Jadi kalau di dalam putusan PHPU Pilpres, kalau kita baca sama-sama, Mahkamah itu sebenarnya sudah mempersoalkan keberpihakan penyelenggara negara, pejabat negara dalam proses kontestasi elektoral. Kata Mahkamah bahkan dalam putusan PHPU Pilpres, ini harus diatur nih, karena ini bisa mengganggu pemilu yang bebas dan adil. Kalau tidak diperbaiki, Mahkamah akan mengambil tindakan tegas. Dan saya kira upaya itu yang kemudian dilakukan ketika dengan bukti yang tidak terbantahkan, Mahkamah melihat ada kompetisi yang adil dan setara yang dilanggar, dan ada bukti-bukti, makanya diperintahkan PSU. Kalau saya sih menilai, kalau memang itu ternyata nyata-nyata terbukti dan menguntungkan dan mengakibatkan kompetisi yang tidak adil dan setara, harusnya konsekuensinya adalah diskualifikasi seperti di Mahakam Ulu begitu. Artinya calonnya ya didiskualifikasi sudah tidak bisa maju lagi begitu. Betul, diskualifikasi seperti di Mahakam Ulu. Bedanya kalau di Mahakam Ulu partai pengusung, gabungan partai pengusung boleh mencalonkan calon baru. Jadi istilahnya itu restarted atau restart dari nol gitu. Sementara yang di Serang tidak nih ya. Nah, Tetap sekarang ini di Serang ini tidak. Nah, ini kemudian menjadi diskursus di antara para praktisi pemilu, kok terjadi disparitas, terjadi ambivalensi antara tipologi pelanggaran yang sebenarnya serupa, yang dianggap sama-sama berdampak secara terstruktur, sistematis dan masif, antara yang di Mahakam Ulu dengan yang di Serang begitu. Baik. Ini tantangan bagi saya kira untuk mengawasi 60 hari ke depan dinamika seperti apa, karena tadi ya dua-dua pasangan calon yang akan berkompetisi ini sama-sama harus kita awasi. Baik. Karena yang namanya kompetisi harus adil setara bagi semua begitu. Baik Bu, singkat saja Bu Titi. Apa artinya jika hasilnya sama? Ya kalau hasilnya sama, ya saya kira ya itu realitas yang harus kita terima. Karena bagaimanapun kan ini istilahnya adalah peluang untuk melakukan koreksi atas kompetisi yang melanggar aturan. Nah ketika misalnya dilakukan ulang, yang kita harus kawal adalah bagaimana kompetisi itu tidak mengulangi pelanggaran yang sama. Bagaimana rakyat itu betul-betul merasa merdeka, otonom di dalam memberikan suara pada hari H pemungutan suara nanti yang akan diputuskan oleh KPU. Nah itu yang kita harapkan bisa terjadi juga di Serang dan di beberapa tempat lain, 11 kota ya, atau 11 wilayah kabupaten kota begitu, dan sisanya yang PSU secara keseluruhan. Ya baik. Terima kasih Bu Titi Anggraini sudah berbagi bersama kami di Sindo Sore. Salam sehat selalu. Terima kasih, selamat sore.